Hai teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten terbaru. Yuk, dukung channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menonton. Nomor 1, harta karun terlarang. Harta karun terlarang yang menelan nyawa pencarinya pada tahun 1715. Sebuah kapal Spanyol yang membawa emas dan permata senilai miliaran tenggelam di perairan Karibia. Legenda mengatakan, harta itu dikutuk setiap orang yang mencoba menemukannya selalu menghilang tanpa jejak. Berabad-abad kemudian, seorang pemburu harta bernama Miguel mengaku telah menemukan petunjuk lokasi bangkai kapal itu. Ia berangkat dengan tim kecil, penuh keyakinan bahwa ia akan menjadi orang pertama yang menemukan harta terpendam itu. Namun, seminggu berlalu, dan tak ada kabar dari Miguel. Kapalnya ditemukan terombang-ambing di laut, kosong tanpa seorang pun di dalamnya. Kamera yang ditemukan hanya merekam suara bisikan angin dan bayangan hitam yang bergerak di balik kabut. Hingga kini, harta itu masih belum ditemukan, atau mungkin tidak boleh ditemukan. Nomor 2, rahasia pedang samurai. Rahasia pedang samurai terkutuk senjata yang membawa kematian. Konon, siapapun yang menggenggam pedang Muramasa akan diliputi hasrat membunuh yang tak terkendali. Seorang samurai muda, Hiroshi, menemukannya terkubur di dalam kuil tua. Tangannya gemetar saat meraih gagang pedang itu, dan seketika matanya berkilat merah. Malam itu, Hiroshi pulang ke desanya. Namun, tanpa sadar, ia mengayunkan pedangnya sendiri ke arah teman-temannya. Jeritan menggema, darah mengalir di tanah. Esoknya, ia terbangun dengan tangan berlumuran darah dan ingatan yang samar. Ketika hendak membuang pedang itu, suara berbisik muncul, "Kau milikku selamanya." Tiba-tiba, tubuhnya bergerak sendiri dan pedang itu mengarah tepat ke jantungnya. Hiroshi jatuh tersungkur dengan senyum terakhir di bibirnya. Pedang Muramasa masih menunggu korban berikutnya. Nomor 3, busur ajaib. Senjata rahasia yang membuat pasukan ini tak terkalahkan. Mereka bergerak cepat, tak terhentikan. Dalam sekejap, ribuan pasukan tumbang sebelum sempat mengangkat pedang. Rahasianya, busur refleks Mongol senjata kecil, namun mematikan. Tak seperti busur biasa, busur ini pendek, ringan, tetapi bisa menembakkan anak panah 2 kali lebih jauh dengan kecepatan luar biasa. Para prajurit Mongol menembakkan panah sambil menunggang kuda, menyerang, lalu menghilang dalam debu. Musuh kebingungan melawan bayangan yang tak bisa disentuh. Pasukan Eropa yang berbaju besi tebal, tak ada gunanya. Panah Mongol menembus celah terkecil di sirah mereka. Benteng kuat, tak bertahan lama. Mereka menyerang dengan strategi psikologis, membuat musuh menyerah sebelum bertarung. Nomor 4, permaisuri yang licik. Permaisuri yang membakar kota demi kekuasaan. Api berkobar, menerangi langit malam. Jeritan terdengar di seluruh penjuru istana. Wu Zetian tidak mundur. Ia tahu, satu-satunya cara bertahan dalam dunia politik yang kejam adalah dengan menghabisi semua yang menghalanginya. Dulu, ia hanyalah seorang selir biasa. Namun, ambisinya tak tertandingi. Dengan cerdik, ia menyingkirkan lawan-lawan politiknya, bahkan putranya sendiri. Tak ada belas kasihan, hanya strategi dingin. Demi memastikan tahtanya aman, ia memerintahkan penghancuran kuil-kuil Buddha yang menentangnya. Kota-kota dibakar, rakyat tunduk dalam ketakutan. Namun, siapa sangka, setelah bertahun-tahun berkuasa, Wu Zetian akhirnya digulingkan. Kekuasaan yang ia pertahankan dengan api dan darah akhirnya runtuh. Dan begitulah sejarah mengingatnya bukan sebagai korban, tapi sebagai penguasa wanita paling kejam yang pernah ada.